Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Syarh al-Waraqat al-Juwayni rahimahullah fi usul al-fiqh karya fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Baik. Qala hafizahullah ta'ala min syurut al-qiyas. Berkata Syarih hafizahullah, di antara syarat qiyas. Qala al-Juwayni rahimahullah, wa min syaratil far'i ay yakuna munasiban lil asli, wa min syaratil asli ay yakuna thabitan bidalilin muttafaqin alayhi bainal khasmain, wa min syaratil illati an tattarida fi ma'lulatiha fala tanqadiya aw fala tantaqidu la lafdhan wala ma'nan, wa min syartil hukmi ay yakuna mithla al-illati fi an-nafi wal itsbat wal illatu hiya al-jalibatu lil hukmi wal hukmu huwa al-majlubu lil illah. Kata Al-Juwayni rahimahullah, di antara syarat al-fara'. Karena kenapa beliau pisah seperti ini? Karena kemarin sudah lewat bahwa namanya qiyas punya berapa rukun? 4. Yang pertama apa? Fara', kemudian asal, kemudian illah dan hukum. Ya kan? Fara' nama lainnya apa? Al-maqis, yang ingin dikiaskan. Kalau asal, al-maqis alaih, yang dikiaskan kepadanya. Paham ini? Atau atasnya. Ini namanya sesuatu kalau mau dikiaskan dengan sesuatu yang lainnya, itu pada apa? Pada hukumnya, rukun yang ketiga. Tapi dengan syarat harus ada illah, rukun yang keempat. Yang pertama untuk fara', syaratnya dia harus sama sesuai dengan asalnya. Ya, nanti akan datang yang dimaksudkan dengannya apa? Ya dari sisi kemiripan. Wa min syartil asal, adapun asal dia harus tetap dengan dalil. Dalil, kalau disebut dalil ada berapa berarti? 4 kecuali kias, karena kias yang dibahas ini. Berarti dalil yang diinginkan nas, Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Yang dimana dalil ini disepakati oleh dua khasmain, dua yang saling berselisih, mutajadilain. Paham maksudnya? Ya antara asal dan fara'. Paham ini? Kalau ada orang yang ingin menyamakan fara' dengan asal, berarti asal dan fara' ini yang khasmain namanya. Dua yang saling apa namanya tadi? Saling berselisih. Kenapa? Karena satu tetap hukumnya, satu tidak. Nah, bagaimana caranya supaya disamakan? Nah, asal yang harus kita lihat dulu. Dia harus tetap dengan dalil. Ya, karena percuma bagaimana kita menetapkan fara' kepada asal sedangkan asalnya sendiri tidak dalilnya. Mau caranya? Kan tidak bisa. Baik. Wa min syartil illah, adapun illah syaratnya an tattarida fi ma'lulatiha. Dia tetap berjalan pada apa yang dia illahkan. Nanti akan datang penjelasannya. Fala tantaqidu la lafdhan wala ma'nan. Maka dia tidak boleh hilang, tidak secara lafaz dan tidak pula maknanya. Contoh illah, kenapa dikatakan syaratnya dia harus berjalan pada setiap penunjukannya? Ya contohnya tadi, air kurma misalkan. Dia bisa dimiripkan dengan inap kalau ada illah. Apa illahnya? Iskar. Kalau tidak ada illah, bisa tidak dimiripkan? Contoh sekarang, balok. Kalau balok manis, bisa tidak kita bilang haram balok manis? Tidak bisa. Kenapa? Ada tidak ilahnya? Tidak ada. Nanti dia bisa haram, dikiaskan dengan yang haram, yaitu anggur. Kalau ada illah, makanya syarat illah bisa mengkiaskan fara' dengan asal harus tattarid. Dia tetap ada dan berjalan pada penunjukannya itu. Kalau tidak ada, berarti tidak ada hukum. Kalau ada hukum. Baik secara lafaz dan makna. Wa min syuruti wa min syartil hukm, dan di antara syarat hukum dia harus semisal dengan illah. Ya kan? Dalam sisi penafian dan isbat. Maksudnya ada illah, ada hukum, tidak ada illah, tidak ada hukum. Wal illah, adapun illah hiyal jalibatu lil hukmi. Dia yang mengharuskan hukum itu ada. Wal hukmu huwal majlubu lil illah, dan hukum dia adalah sesuatu yang ada dikarenakan illah. Paham ini? Kama qala hafizahullah ta'ala lam dzakara ta'rif al-qiyas wa aqsamahu, dzakara ba'd syuruti arkanil qiyas. Tatkala Al-Juwayni rahimahullah, al-musannif Imamul Haramain menyebutkan atau telah menyebutkan tentang definisi qiyas dan pembagiannya. Sekarang beliau memulai untuk menyebutkan syarat dari rukun-rukun qiyas yang 4, yaitu al-fara' wal asl wal illah wal hukum. Qauluhu, ucapan musannif, wa min syartil far'i an yakuna munasiban lil asli ay
Wa min syurutil far'i li'annahu mufrad mudhaf fahuwa lil umum. Maksud dari ucapan Al-Juwaini rahimahullah, min syartil far'i. Syartil far'i. Berarti min syurut al-far'i. Jadi maksudnya min syartil far'i, di antara syarat fara'. Yang diinginkan dengan syarat di sini syurut. Kenapa? Li'annahu mufrad mudhaf fahuwa lil umum. Karena dia mufrad tapi dia mudhaf. Maka mufrad mudhaf apa iktidanya, keharusannya? Maknanya umum. Ya, wa min litab'id, dan min itu sendiri untuk menyebutkan sebahagian. Litab'id menunjukkan kata ba'd. Lianna lahu syurutan ukhra. Kenapa? Karena namanya fara', dia tidak punya hanya satu syarat, tapi dia punya syarat yang lain. Wal adhar anna al murada bil munasabati al munasabatu fil illati bi an takuna al illa bi an takuna illatul hukmi wasfan munasiban likulli aw likullin min al asli wal far'i. Dan yang diinginkan munasibah di sini, yang diinginkan wallahu taala alam, yaitu munasabah pada illah. Illahnya harus bersesuaian dengan asal dan fara' dari sisi sifatnya. Misal contoh at-ta'mi wasfun munasibun liqiyasil aruzzi 'alal bur. Contoh pengkiasan nasi dengan beras dengan gandum dari sisi berjalannya riba terhadap keduanya. Dilihat dari ilahnya apa? At-ta'am. Sama ndak? Sama-sama dimakan. Wa mithlu tashwisil fikri wa inshighalil qalbi wasfun munasibun liman'il haqini minal qada'i qiyasan ala man'il ghadbani minhu ay minal qada'. Dan begitu pula seseorang yang hakin menahan buang airnya itu dilarang untuk memutuskan perkara. Dikiaskan dengan apa? Larangan Nabi SAW terhadap orang yang sedang marah. Kata Nabi, la yaqdiyanna ahadukum baina itsnaini wa huwa ghadban. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memutuskan perkara dalam keadaan dia marah. Paham ini? Disebutkan oleh para ulama, ilahnya kenapa? Itu yang pertama, tashwish al-fikr. Karena adanya tashwish. Apa kalau tashwish? Ya, apa ya? Tashwish. Apa bahasa bagusnya kalau tashwish ini? Siapa yang tahu? Ya, karena dia terdapat tashwish. 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 Ayo. Masya Allah. Kekacauan. Wah. Karena terdapatnya ya hal yang bisa mengganggu pikiran dan menyibukkan hati. Nah, sekarang para ulama mengkiaskan sama halnya dengan orang yang menahan buang air besar. Apakah dia boleh memutuskan perkara? Ada hakim mau sekali buang air. Bisa tidak dia putuskan perkara? Tidak boleh. Ada tidak dalilnya? Tidak ada nas yang yang jelas langsung menunjukkan akan hal tersebut. Tapi dia melalui kias. Syahidnya mana? Ilahnya. Apa ilahnya? Sama enggak? Sama. Karena orang yang menahan buang air besarnya juga, luar biasa itu. Buang air besar, buang air kecil, antum sholat saja bisa lari. Baik. Wa kal isti'jali fi qiyas qatli al-musi atau musa lahu lil musi ala qatli al-warithi murithahu wasfun munasibun li hirmanihi minal wasiyah. Contoh juga kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yarithul qatilul maqtul. Tidak boleh seseorang yang membunuh mewarisi orang yang dibunuh. Larangan atau diantara mawani' dari pewarisan adalah membunuh. Paham ini? Nah, ini dalilnya datang dalam warisan. Tapi para ulama mengatakan begitu pula dalam wasiat. Boleh enggak orang yang diwasiatkan sesuatu membunuh orang yang memberikan wasiat? Dan apakah dia tetap masih mendapatkan wasiatnya? Tidak ada dalil yang sharih, yang jelas menunjukkan langsung akan hal tersebut secara lafaz. Tapi dalilnya adalah qiyas. Apa ilahnya? Kata beliau, isti'jal. Adanya, apa kalau isti'jal lagi? Keterburu-buruan. Ya. Dan ini sudah ada kaidahnya. Kata para ulama, man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang mengedepankan sesuatu belum waktunya, tapi dia
ajalkan, ya kan? Maka dia akan diiqab, dihukum dengan diharamkannya hal tersebut pada waktunya, ya kan? Man arada al-ajila ta'ajjalna lahu. Apa ayat Allah? Man arada al-ajila ta'ajjalna lahu fi dunya. Barang siapa yang ingin ketersegeraan terhadap balasan terhadap amalannya, kami akan segerakan di dunia. Ini untuk orang-orang yang ria dan sum'ah terhadap amalannya. Tapi apa hukuman bagi mereka? Mereka tidak akan dapatkan pahala di akhirat. Bahkan mungkin amalan mereka lakukan menjadi bala bagi mereka di hari akhirat. Kemudian kal iskar, nah sama juga sifat memabukkan, wasfun munasibun li tahrimin nabi qiyasan alal khamri, ya kan? Nah, sekarang iskar, sifat memabukkan, ini wasf yang menjadikan nabi, air rendaman buah itu dikiaskan kepada khamar. Wa ala hadza fayanbaghi an dzikrihi ma taqaddama fi ta'rifi min qawlihi bi illatin tajma'uha. Dan atas inilah makanya harus disebutkan dalam definisi kias bi illatin tajma'uha, bahwasanya kias mengikutkan asal dengan fara atau fara dengan asal, dengan syarat ada illah yang menggabungkannya, karena tanpa illah tidak bisa fara ikut kepada asal. Illa ayyuqal, kecuali kalau dikatakan inna syartiyata qad la yustafadu min at-ta'rif lianna hadhihi al-waraqat wudi'at lit-talibi al-mubtadi alladhi huwa qaribu al-ghaflah an istifadati dzalika min at-ta'rif. Ya, kecuali mungkin bisa kita hilangkan definisi itu kalau kita mengatakan bahwa persyaratan ini ya kadang belum terlalu penting di dalam ta'rif, karena waraqat ini juga diletakkan untuk seorang talib mubtadi yang kadang ya masih ghaflah, masih lalai, masih belum bisa mengambil istifadah dari hal-hal yang seperti ini. Ini faidah saja. Wa yahtamilu ay yurada bil munasabati qaunul hukmi atau kaunu hukmil far'i mumathilan lil hukmil asli. Ini pendapat yang kedua atau ihtimal yang kedua tentang apa yang diinginkan dengan makna munasabah. Yang pertama tadi illahnya, kalau ini hukum far'nya yang semisal dengan hukum asalnya, kaqiyasil qatli bil muthaqqali ala al qatli bil muhaddad fi wujubil qisasi fal hukmu fil asli huwa ainul hukmi fil far'i. Ini masuk dalam contoh apa kemarin? Qiyas dalalah. Contoh misalkan dikiaskannya orang yang membunuh dengan benda berat kepada orang yang membunuh dengan benda tajam. Paham ini? Apa yang mengkiaskan keduanya? Dalalah, penunjukan atau adanya sesuatu yang menunjukkan akan adanya illah di dalamnya. Ya, apa itu? Asar. Apa asarnya? Isim, sama-sama berdosa. Paham ini? Ya kan? Sama-sama berdosa. Afonnya bukan. Sama-sama ada diahnya. Bukan ya? Isimnya? Isim. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa dari sisi hukum keduanya sama-sama dosa. Kalau begitu dimiripkan. Waqad dzakara Asy-Syaukani rahimahullahu taala anna min syurutil far'i musawatu illatihi li'illatil asli, ay musawatu illatil far'i li'illatil asli. Dan Asy-Syaukani rahimahullah juga telah menyebutkan di antara syarat dari syarat-syarat fara', dia harus sama illahnya dengan illah asl. Wa musawatu hukmihi li hukmil asl, dan bukan hanya itu, dia juga harus sama dari sisi hukumnya dengan hukum asl. Fa hadza yufassaru bihi kalamul musannif, dan dengan ucapan Syaukani inilah ucapan musannif Al-Juwaini ditafsirkan. Makanya dibawakan oleh Syekh Abdullah Fauzan ada dua definisi yang diinginkan, bahwa syarat fara' dia harus munasibah dengan asal dari berapa sisi? Dua, illah dan hukum. Diambil dari ucapannya siapa? Asy-Syaukani rahimahullah. Fala yuqasu at-tuffahu 'alal burri fi jarayani riba. Maka kalau begitu tidak boleh kita kiaskan misalkan apel dengan gandum. Pada apa? Pada hukum riba. Lianna al-far'a laysa musawiyan lil asli fil illah wa hiya al-kail mathalan haitsu inna at-tuffaha laysa makilan wallahu alam. Karena apel itu tidak sama dengan bur, karena apel itu tidak dikail, tidak ditimbang seperti bur. Ya, bedalah. Qauluhu kama qala hafizahullah wa qauluhu wa min syartil asl. Sekarang kita pindah di syarat asal. Ini tinggal dibaca ya. Qauluhu, ucapan musannif Al-Juwaini rahimahullah, wa min syartil asli ay yakuna thabitan bidalilin muttafaqin alaihi bainal khasmain. Hadha syartun li hukmil asli kama abbara bihi ghairuhu.
ومعنى ذلك أن يكون حكم الأصل الذي يراد إثباته للفرع ثابتا بدليل نص أو إجماع متفق عليه بين الخصمين المتنازعين. Ini syarat untuk hukum asal, kata Asy-Syarih hafizahullah. Sebagaimana ulama yang lainnya juga mentakbir dengan definisi ini. Dan makna ini atau makna dari definisi ini yaitu hukum asal yang ingin ditetapkan pada fara' itu harus tetap dulu, ya kan, pada asal dengan dalil nas atau ijma', dan bersamaan dengan itu dia harus disepakati oleh dua orang yang saling berselisih, atau dua sisi yang saling bertentangan. Paham tidak? Sama contohnya dikiaskannya air rendaman buah dengan khamr. Ini kan saling mutanazi. Kan satu nabi, satu khamr. Mutanazi. Khamr ada dalilnya. Nabi tidak ada. Mutanazi berarti. Nah, sekarang kita mau ikutkan yang mutanazi ini supaya dia sama hukumnya. Apa yang pertama kita harus tetapkan pada asal? Asalnya dulu harus tetap. Dalil pengharaman khamr dulu harus kita cari. Apakah ada dalilnya atau tidak? Tidak ada dalilnya. Pahamin? Sama aja. Orang kalau berdebat dengan orang-orang ahlul kalam, atau misalkan orang yang berdebat tentang misalkan di ahlul bidah, orang-orang Qur'aniyah yang tidak mengambil pendapat dari hadis, kita memperdebat mereka tentang sebut hadis, ditetapkan hadis sebagai hujjah. Begitu kita tanya, apakah kalian percaya bahwa hadis adalah hujjah? Tidak. Bisa nggak kita ajak debat? Tidak gunanya. Sama kalau mengajak orang ateis, orang yang tidak percaya tentang Tuhan, berdebat tentang adanya Tuhan. Ya, tentu karena mereka tidak percaya. Sama dengan hal-hal seperti ini. Kias farak kepada asal. Kapan bisa dikiaskan? Kalau asalnya sabit dulu. Tidak. Kemudian, lianna al-bahsa bainahuma, karena pembahasan dalam kias itu terjadi pada keduanya saja, antara farak dengan asal, maka salah satunya dulu harus ditetapkan. Fa idza dzukira au dzakara al-mustadillu al-hukma muqtarinan bidalilihi min nassin aw ijma'in lam yashtarit muwafaqatul khasm. Kalau memang seorang mustadil telah menyebutkan suatu hukum dengan dalilnya dari nas dan ijma', maka tidak dipersyaratkan lagi dia harus sesuai dengan fara'nya. Lianna dalalatan nassi sharih awil ijma' 'ala al-hukmi yu'manu ma'ahul intishar. Karena kalau sudah ada dalil yang sharih dari nas atau ijma', ini apalagi namanya, yu'man ma'ahu al-intishar. Apa istilahnya? Yu'man ma'ahu lebih bagusnya. Ini tidak memperpanjang dan memperluas pembicaraan. Ya kan? Karena kalau tidak ada nasnya akan panjang pembicaraan, tidak akan bisa dikiaskan. Akan datang contohnya, wa innama syarata dzalika li alla yamna'ul khasmil hukma. Tidak lain kenapa harus dipersyaratkan bahwa asal harus tetap dulu dengan dalil supaya lawannya yaitu fara' tidak bisa menghalangi hukum asal. Fayahtajul akhar ila itsbatihi fayakunu intiqalan min mas'alatin ila mas'alatin ukhra. Nah, kalau begitu, kalau asalnya tidak tetap dengan dalil, kemudian fara' mau ditetapkan dengan asal, bisa enggak? Enggak bisa. Akhirnya apa? Cari asal lain. Enggak bisa lagi cari asal lain. Akhirnya pindah dari satu asal ke asal yang lain, tidak putus masalahnya. Wa yantashirul kalam fayafutu al-maqsud. Akhirnya apa? Panjanglah perdebatan dan maksud yang diinginkan tidak tersampaikan. Wa mithaluhu qaulul Hambali. Ini contohnya, ini tatbiknya. Contoh ucapan seorang al-Hambali, orang-orang Hanabilah, bahwa jildul maitah najisun fala yathuru bid-dibaq. Orang-orang Hanabilah mengatakan kulit bangkai itu najis dan tidak akan pernah berubah najasahnya menjadi tahur, suci, walaupun dia sudah disamak. Dan dia kiaskan dengan kulit anjing. Paham ini? Karena ada di sana hadits yang menunjukkan bahwa kulit hewan kalau dia sudah disamak, dia bisa menjadi suci. Sudah lewat pembahasannya. Nah, sekarang berarti di sisi orang Hanabilah,
Dia ingin mengkiaskan farak dengan asal. Apa faraknya? Kulit, kulit bangkai. Yang dia mau kiaskan ke asal, yaitu kulit anjing. Nah, sekarang mereka berdebat dengan orang Hanafiyah. Orang Hanafiyah la usallim hukmal asal. Saya tidak terima itu penetapan hukum asal di sisi orang Hanabilah. Kenapa? Wahwa anna jildal kalbi la yathur bid-diba. Bal huwa yathur bihi indi. Orang-orang Hanabilah tadi bilang apa? Kulitnya maitah atau bangkai, dia tetap najis walaupun setelah disamak. Kias kepada kulit anjing. Bisa tidak diterima kias ini? Tidak bisa. Kenapa? Karena hukum asal yang ditetapkan oleh Hanabilah itu diperselisihi oleh lawannya. Orang-orang Hanafiyah. Kenapa? Karena di sisi Hanafiyah, kulit anjing di sisi dia kalau setelah didibak, disamak, suci. Sekarang, satu asal, berapa pendapat di dalamnya? 2. Asalnya apa tadi? Hukum kulit anjing setelah disamak. Orang-orang Hanabilah apa dia bilang? Tidak suci, Hanabilah. Orang-orang Hanafi dia katakan suci. Sekarang asalnya ini berselisih. Tidak tetap dengan dalil yang disepakati. Bisa tidak kita tetapkan farak dikiaskan kepada asal yang seperti ini? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita mau lari kemana? Mau dikiaskan kemana ini? Farak ini. Nah, sedangkan asalnya saja tidak tahu mau lari kemana. Ini maksudnya. Kata beliau, fahukmul asli al-maqisu alaihi laisa muttafiqan alaihi bainahuma. Dalam contoh ini, hukum asal yang ingin dikiaskan kepadanya itu tidak disepakati. Ya kan? Fala yasihul qiyas, maka qiyas ini tidak syah. Wa hadha min al-qawali fi babil qiyas wa yusamma al-mana. Dan inilah yang nanti akan datang di kitab-kitab tinggi insyaallah taala. Ini dari qawali, hal-hal yang qalih, yang tercela dalam bab al-qiyas yang dinamakan juga dengan al-mana, penghalang-penghalang qiyas. Ini di bab yang selanjutnya. Yang penting kita tahu dulu inti dari pembahasan ini, syarat asal yang bisa dikiaskan farak kepadanya, dia dulu sendiri harus tetap dengan dalil nas Al-Quran atau Sunnah atau pula ijma, dan dia harus disepakati oleh dua sisi yang saling bertentangan. Kalau tidak bisa, mau dilarikan kemana faraknya? Amin. Contoh misalkan ada sesuatu yang kita mau, ada farak kita mau kiaskan ke asal. Nah, asal ini berselisih para ulama. Apakah dia haram atau halal? Atau haram atau mubah? Sekarang mau dikemanakan farak ini? Ini yang jadi masalah. Kama qala hafizahullah ta'ala wa qawluhu wa min syuruti aw min syartil illati an tattarida fi ma'lulatiha. Ay wa min syartil illati min haitsu ilhaqil far'i bil asli bi wasifatiha an tattarida wa ma'na al-ittirad annahu kullama wujidatil illatu fi suratin min as-suwar wujida ma'ahul hukmu. Kata Al-Juwayni rahimahullah, di antara syarat dari illah, dia harus berjalan, terdapat terus menerus. Tatornya itu tadi, dia terus berada pada setiap penunjukannya. Itu maksudnya, dia terus ada pada setiap penunjukannya. Ayastamirra hukmuha fi jami' madlulatiha. Dijelaskan nanti oleh Al-Syarih hafizahullah. Kalau min syartil illah, di antara syarat illah, dari sisi diikutkannya farak kepada asal dengan perantara dia harus tattarid. Apa itu tattarid? Makna ittirad, setiap ada illah pada setiap permasalahan, maka ada juga hukum di dalamnya. Pahami? Ini maksudnya tattarid. Contoh kal-iskar, seperti sifat memabukkan. Pada apa? Pada nabi dengan khamr, air rendaman kurma dan khamr. Fakullama wujidat iskar, maka setiap terdapatkan sifat iskar, memabukkan, fi syai'in, pada sesuatu, minuman atau makanan apapun, wujidat tahrimu fihi, maka terdapat pula di dalamnya hukum haram. Kail, begitu pula hukum kail wa tam. Apa ini? Pada kias beras dengan gandum atau yang semisal dengannya, maka setiap ada illah kail dan ta'am fi syai', pada makanan,
minuman apapun itu, hurrimar riba fihi, maka diharamkan riba padanya. Wal muradu bi ma'lulatihal ahkamul mu'allalatu biha. Yang diinginkan dengan maklulat yaitu hukum yang terjadi karena illah tersebut. Kata harimir riba fil burri mu'allalun bil kaili wa ta'am, seperti pengharaman riba pada pada gandum yang disebabkan karena apa? Kail dan ta'am. Dia bisa dikilo dan dimakan. Ala ahadil aqwal, di antara salah satu pendapat. Paham ini? Gampang itu. Syurutul illah intinya apa? Ya, dia harus ada terus menerus baru bisa ditetapkan hukum. Kalau dia tidak ada, bisa tetap tidak hukum? Tidak bisa. Fala thumma qala hafidhahullah ta'ala wa qawluhu fala tantaqidu la lafdhan wala ma'nan. Ada tafri'un ala syartiyatil iqtirar wal intiqad ay yujad al wasfu fi suratin min as-suwar wa la yujad ma'ahu al-hukm wa hadha min al-qawadih allati tubtilul qiyas wa yusamma an-naqd. Ini masalah kaidah saja beliau sebutkan bahwa di antara syarat illah tadi apa? Harus tatalib atau ittirad. Dia harus ada, tetap ada pada sesuatu baru hukum bisa ditetapkan. Tapi masalah ini beliau bawakan kadang ya, ada satu hal, ya kan? Ada suatu keadaan illah terdapat di dalamnya tapi tidak bersama dengan hukum. Ini yang beliau menjelaskan. Kadang ada sesuatu, ada illahnya, ada farak, ada illahnya, tapi tetap tidak bisa dikiaskan dengan asli, tidak bisa ditetapkan hukumnya. Apa namanya itu? Ini dia, ya kan? Dinamakan naqd, ya kan? Dinamakan naqd dalam ilmu usul. Ini kata beliau tafri', sedikit pembagian dalam persyaratan ittirad dan intiqad, yaitu adanya wasf, suatu sifat atau illah pada sesuatu dari suatu masalah yang bersamaan dengan itu tidak ada hukum yang bisa ditetapkan darinya. Paham? Jadi ada illah, tapi bisa tidak ditetapkan hukumnya? Tidak bisa. Bahaya minal qawadih allati tubtilul qiyas. Ini juga diantara apa? Hal-hal yang bisa membatalkan qiyas, sama seperti apa sebelumnya al-mana. Nah, kalau ini namanya an-naqd. Wala hajata li qaulil musannif lafdhan li'annahu idza intaqada ma'na intaqada lafdhan bal لأنه إذا انتقد معنى انتقد لفظا بل لو اقتصر المصنف على قوله فلا تنتقد لكفى. Ini faedah lughawiyah saja. Kata beliau tidak ada hajat untuk beliau menyebutkan ya bahwa illah itu tidak boleh tantaqid. Maksudnya tidak boleh jatuh. Kalau dia jatuh tidak ada hukum. Kata beliau tidak perlu dia katakan lafdhun wala makna. Kenapa? Karena illah kapan dia jatuh secara lafaz, ya pasti jatuh secara makna. Begitu pula sebaliknya. Maka andai kata beliau meringkas ucapannya dengan menyebutkan fala tanqadi lakafa. Illah kapan dia bisa berlaku? Selama dia tidak hilang. Ini sudah cukup. Tidak perlu kita katakan lafdhan atau makna. Karena illah kapan dia hilang secara lafaz, ya hilang juga secara makna. Li'anna al-illata la takuna illa makna. Karena illah namanya illah, ya tidak terjadi kecuali secara makna. Wal alfadu dalatun 'alaiha. Tiada lain lafaz itu hanya menunjukkan makna tersebut. Wala allahu jama'a bainahuma lil idahi wat ta'kid. Masyaallah, ini akhlak dari para ulama. Setiap ada ucapan yang muskil, ya kan, yang terdapat muskilah, permasalahan di dalamnya, para ulama itu selalu istihsan kepada mereka. Selama mereka adalah ulama yang dikenal dengan ahlus sunnah, keilmuan mereka, ulama istihsan kepada mereka. Sama seperti Ibnu Utsaimin dalam syarahnya terhadap Lum'atul I'tiqad Ibnu Qudamah. Banyaknya orang-orang yang menuduh Ibnu Qudamah sebagai apa? Mufawwidhah. Diberikan jalan keluar oleh Ibnu Utsaimin. Dan begitu pula ulama-ulama lainnya. Dan ini adab dan akhlak yang perlu kita pelajari dari para ulama. Amin. Dan juga di Qawaid Muhtalah itu dibahas kan tentang lawazimul qaul. Kalau ada ucapan yang mungkin muskil, kita nggak langsung harus ilzam ke orangnya. Sesat. Ini, begini. Nah, tabayyun. Kita cari tahu dulu. Ada berapa itu? Ada 3. Dan Qawaid Muhtalah. Baik. Kata beliau mungkin saja kenapa beliau tambahkan kata lafdhan wa maknan itu untuk idah dan takkid, untuk lebih memperjelas lagi syarat ini bahwa namanya illah
Ya, dia bisa berlaku dan bisa dijadikan sebab dikiaskannya far'a dengan asal, betul-betul dia harus ada. Tattari. Kapan dia bilang, maka dia tidak bisa menetapkan hukum. Ai fala yanqadi lafdhul illah wala maknaha. Au yuqal in kanat al-illatu murakkabatan min iddati awsafin nadhara ila al-lafdh wa in kanat amran wahidan nadhara ila al-makna. Atau jalan keluar yang lain, kenapa al-musannif meringkas atau menambahkan ucapan yang seharusnya dia ringkas? Kata beliau, atau boleh jadi yang beliau inginkan itu ada dua pembahasan. Dan ini sebenarnya yang lebih menjelaskan kepada kita apa maksud dari beliau. Mungkin saja yang beliau ingin katakan, kadang ada permasalahan, ilahnya itu lebih daripada satu. Dan kadang juga ada permasalahan, ilahnya hanya satu. Contoh, ilah kisos. Apa yang menyebabkan seseorang bisa dikisos? 3 kemarin ilahnya. Membunuh, keduan, membunuh, sengaja, dan adanya keduan, permusuhan. 3. Sekarang saya tanya itu, kalau ada orang membunuh, tidak sengaja, dan tidak ada keduan di antara keduanya, bisa tidak dikisos? Tidak. Ada orang yang membunuh, permusuhan memang. Atau ada orang membunuh sengaja, tapi bukan karena permusuhan. Contoh, orang yang membunuh al-ghaib kisos itu. Membunuh tidak? Sengaja tidak? Ada permusuhan? Tidak, tapi dia membunuh dengan hak. Wajib dikisos itu kan kisos? Tidak. Pahamin? Ini maksudnya beliau. An-naqad. Kadang ada sesuatu, dia punya ilah, tapi tidak bisa dikiaskan kepada yang hukum. Kenapa? Karena ada naqad. Ada yang jatuh. Nah, ini kata beliau, kadang permasalahan seperti ini, ya kita harus lihat kepada lafadznya dulu. Adapun kalau dia cuma satu ilahnya, ya langsung kita lihat maknanya. Seperti apa? Iskar. Pada Nabi dengan Omar. Tidak perlu lagi kita lihat lafadznya. Atau ilah yang lainnya. Karena memang ilahnya cuma satu. Iskar. Saya insyaallah ta'ala mithalu dalika. Dan akan datang contohnya insyaallah ta'ala. Maqala Allah ta'ala wa alam anna al-musannifa amma man naqda وهو تخلف الحكم سواء كان لمانع أو لغير مانع فيفسد القياس وهو ما مشى عليه صاحب جمع الجوامع ونقله عن الشافعي واختاره جماعة. Dan ketahui ini masalah saja intikad sedikit kritikan kepada al-musannif al-Juwayni rahimahullah. Hanya beliau dalam definisi naqd di sini beliau terlalu umum membawakan definisi naqd. Yang beliau mengatakan naqd itu takhalluful hukum, berbedanya hukum. Sawa'un kana limani'in aw li ghairi mani'. Baik perbedaan hukum itu karena adanya penghalang atau tidak. Maka kapan ada perbedaan hukum, baik karena penghalang atau bukan karena penghalang, kias bisa rusak. Atau itu bisa merusak kias. Wa ma masya alaihi sahibul jam'ul jawami. Ini adalah pendapat sahibul jam'ul jawami. Kan? Dan juga nukil oleh Imam Syafi'i dan dipilih oleh beberapa ulama. Wal qaulu tsani, nah ini pendapat yang kedua, anna takhalluful hukm al wasfi fi tafsir. Bahwasanya berbedanya hukum pada sesuatu ini perlu dirinci dan insyaallah taala akan datang perinciannya di pertemuan berikutnya. Baik, insyaallah taala naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.